Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity. Di video kali ini kita akan membahas in-ear monitor yang gila, fenomenal banget, yaitu dari brand 64 Audio. Sudah ada di hadapan kita, mungkin kalian juga bisa tahu ini adalah TIA Forte. Bagaimana suaranya dan kegilaannya? Bumper dulu. 64 Audio sendiri merupakan brand dari US yang mungkin sudah tidak asing bagi sebagian besar audiophile atau pencinta audio. Di depan kita sudah ada 64 Audio TIA Forte yang merupakan line up top of the line dari 64 saat ini. Sebelumnya juga ada TIA Forte Noir yang juga merupakan limited edition dari TIA Forte ini, tapi memang sudah discontinue dan pemegang tahta top of the line-nya masih TIA Forte. TIA Forte sendiri mengimplementasikan 3 teknologi dari TIA, yaitu TIA Single Board, TIA Driver, dan TIA Chamber. Memiliki konfigurasi yang sangat sederhana kalau kita lihat, yaitu ada 4 driver, di mana 1 dynamic driver dan 3 balance armatur. 3 balance armaturnya sendiri, 2 drivernya itu merupakan tubeless atau TIA Driver, yang cukup unik dan sangat fenomenal. Barunya sendiri dipasarkan di harga 3.599 US dollar atau 3.600 kita bulatkan. Kalau di rupiah mungkin sekitar 50 jutaan. Harga yang tidak main-main tentunya untuk sebuah earphone. Selanjutnya kita bahas packaging dari TIA Forte. Oke, berikut adalah packaging dari TIA Forte. Ini ada gambar in-ear monitornya TIA Forte, ada logo 64 Audio yang baru. Dan juga ada tulisan di sini Forte Tubeless In-Ear Audio Universal Fit Earphones Made in USA. Di sampingnya di sini ada Hear, Feel, and Create. Bagian sampingnya juga sama. Di sini ada sedikit penjelasan mengenai TIA Forte. Kalau kalian mau lihat lebih detail, kalian bisa pause. Di sini juga ada sedikit penjelasan mengenai TIA System. Oke, ini adalah outer box-nya. Jadi kalau kita mau lihat, kita harus slide dulu untuk melihat inner box-nya. Inner box-nya di sini berwarna hitam, ada logo 64 Audio yang baru. Jadi kalau dibuka ini ada magnetnya, jadi kalau dibuka seperti ini. Di sini ada sedikit kesambutan dari CEO atau foundernya, yaitu Vitaly Bolonsko. Dan di bagian sini ada beberapa air tips, beberapa pasang air tips. Ini juga ada stiker. That's it. Cukup simple sebenarnya packagingnya. Di dalamnya juga sebenarnya ada case yang berisi case 64 Audio berbahan leather seperti ini, entah leather asli atau sintetik, dan ada in-ear monitornya serta kabelnya tentunya. Jadi ini adalah isi dari packaging new batch dari 64 Audio TIA Forte yang somehow memang ada improvement di bagian case-nya. Case-nya yang dulu itu seperti case kotak plastik yang menurut saya pemakaiannya agak ribet dan kurang usable. Case seperti ini jelas lebih bagus dan lebih berguna serta lebih elegan. Selain itu kabelnya juga mungkin sedikit mirip dengan batch lama. Kalau kita lihat di sini tidak terlalu banyak perubahan juga untuk kabelnya. Earphone-nya, faceplate-nya ini lebih rapi dibandingkan seri-seri yang lama kalau menurut saya. Selain itu juga diberikan stiker dan air tips. Untuk packagingnya kami berikan skor B karena memang sudah ada perbaikan dari 64 Audio untuk packaging yang diberikan pada TIA Forte yang generasi baru, di mana ada sedikit perbedaan dibandingkan generasi sebelumnya. Selanjutnya kita bahas build quality dari TIA Forte ini. TIA Forte sendiri menggunakan housing berbahan metal yang terasa sangat berbobot dan juga kokoh. Housingnya sendiri memiliki faceplate yang khas 64 Audio. Ini juga digunakan pada U18T dan juga TIA Trio U12T juga menggunakan desain yang mirip. Jadi khas banget 64 Audio. Jadi kalau orang lihat sekilas itu sudah tahu kalau itu
faceplate dari 64 Audio. Housingnya ini juga tidak ada sudut-sudut tajam, jadi tidak ada sudut-sudut tajam. Ada satu fan hole di bagian sini, kita lihat. Tidak ada sudut-sudut tajam, semuanya sangat rapi, presisi juga untuk build-nya. Kabelnya sendiri sudah dual pin 0,78 mm detachable dengan kabel berwarna hitam. Khas 64 Audio, di bagian splitter ada logo 64 Audio dan ini neck slidernya. Kita turun lagi, ini 4 braid. Kalau kita lihat 4 braid yang ya nggak terlalu tebal juga. Ini jacknya 3,5 mm gold plated L shape. Kalau kalian mau lihat case-nya, ini ada sedikit case-nya sangat rapi. Kalau kita lihat jahitan dari case-nya juga sangat elegan juga kelihatan. Untuk build quality-nya kami berikan skor B+ karena masih mempertahankan kualitas build yang sangat baik dari 64 Audio. Selanjutnya kita bahas fitting dari 64 TIA Forte ini. Untuk fitting dari TIA Forte ini, penggunaannya akan seperti ini. Housingnya ini khas banget dari 64 Audio yang mantap banget untuk penggunaan. Housingnya pun sangat ergonomis untuk dipakai dalam jangka waktu panjang. Walaupun build-nya ini dari bahan metal, tapi tidak terkesan berat sama sekali dan membebani telinga kalian. Untuk kekedapan atau snug, pada saat pemakaian itu tidak terlalu snug, dan untuk kekedapan mungkin bukan yang terbaik. Tapi di satu titik, kenyamanan dari TIA Forte ini sangat-sangat nyaman. Apalagi kalau kalian gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kita bilang ini monitor yang snug, yang banyak menekan permukaan telinga, itu agak risih atau nggak nyaman pada saat pemakaian jangka waktu panjang. Tapi TIA Forte ini, fitting dari TIA Forte ini menurut saya fitting universal yang sangat-sangat baik dan versatile banget. Untuk fittingnya ini sendiri adalah fitting yang regular fit, jadi tidak terlalu masuk ke dalam. Nozzle-nya pun tidak sepanjang nozzle U12T yang pernah kita review sebelumnya. Secara fitting saya sangat suka dengan fitting dari 64 Audio Universal Fit mereka. Sangat baik, sangat nyaman, dan kami berikan skor A-. Selanjutnya kita bahas sound quality dari 64 Audio TIA Forte ini. TIA Forte sendiri memiliki sound quality yang bisa dikategorikan sangat-sangat unik. Berikut terlampir VR-nya. Untuk bass dari TIA Forte ini, bassnya ini effortless banget, mantap banget, dan juga nampol banget. Punch dan impact-nya nampol berbody, tanpa terkesan bleber atau over decay. Bassnya bisa dikategorikan top notch banget secara kualitas maupun kuantitas. Rapi, bersih, tidak ada overlapping, semuanya terkontrol dengan sangat baik dengan body yang bisa dikategorikan nampol, tapi di satu titik juga terkontrol. Untuk bagian mid-nya di sini yang saya kategorikan sedikit unik. Mid-nya di sini memiliki body yang bisa dikategorikan juga pas. Untuk low mid-nya, terutama untuk vokal cowok, di-highlight dengan sangat organik suaranya dan terkesan sedikit warm. Sedangkan di mid high-nya, dia merender dengan sedikit brightness biar terkesan lepas. Tapi di sisi itulah keunikan dari TIA Forte ini, di mana low mid-nya itu sedikit warm, di mana high mid-nya di situ, kalau kita lihat dari frekuensi responnya ada sedikit slope turun ke bawah. Di high mid-nya itu naik. Jadi di high mid-nya ini yang memberikan kesan lepas dan mungkin airy. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah kekurangan dari TIA Forte ini, tapi menurut saya itu adalah keunikan tersendiri dari in-ear monitor satu ini, di mana ada sisi warm dan ada satu titik di mana itu ada sisi bright yang meng-highlight kelebihan dari vokal-vokal yang ada di region tersebut. Untuk treble-nya ini bisa dikategorikan wow banget. Lepas banget dengan detail yang sangat baik dan juga airiness yang pas. Secara keseluruhan tonalitas dari TIA Forte ini kami berikan skor A-. Mungkin untuk mid-nya itu ada idealisme dari Vitali untuk mentuning TIA Forte ini dengan kekhususan warm dan bright di situ dari mid region-nya. Tapi somehow menurut saya bisa tahu sih, maksudnya menikmati apa yang diinginkan oleh tuning dari top of the line 64 Audio ini. Walaupun mungkin mungkin bagi sebagian orang itu agak sedikit off dan mungkin inkonsistensi, tapi bagi saya it's a good thing. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari TIA Forte ini. Untuk teknikalitas dari TIA Forte ini mantap banget, first class. Timbernya sendiri dari TIA Forte ini sangat natural dan lifelike.
Soundstage-nya gila luas banget untuk in-ear monitor satu ini. Detailnya pun one word, crazy, gila udah. Clarity-nya super transparan. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya mantep banget. Imagingnya presisi, berfokus, effortless, rapi, dan layering-nya sangat baik. Untuk positioning, super pinpoint. Untuk teknikalitas dari TIA Forte ini kami berikan skor S+. Nothing to worry about the technicalitas of this in-ear monitor. Ini sudah first class lah intinya. Kelasnya udah beda dengan in-ear monitor yang ada di pasaran sekarang. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari TIA Forte ini. Cons dari TIA Forte ini tentu saja harganya fantastik bombastis, mahalnya, yaitu menjadi drawback dan cons yang terbesar dari TIA Forte ini. Pro-nya, ini merupakan in-ear monitor first class untuk kalian pencinta audio portable. That's it. Value for money dari in-ear monitors ini, asal kalian cocok dengan tonalitasnya, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi kalau menurut saya, mungkin bukan in-ear monitor yang super versatile, karena memang tonalnya ini mungkin sedikit aneh bagi sebagian orang. Dan memang kalau kalian cocok, ini mungkin good end game in-ear monitor. Tapi kalau kalian nggak cocok, mungkin kalian harus audisi kembali. Mungkin kalian lebih cocok dengan tonalitas dari U12T yang somehow menurut saya lebih lebih balance kalau saya bilang. Dan kami berikan skor B+. Ini merupakan in-ear monitor yang good value sebenarnya, asal kalian punya budgetnya. Kesimpulan, in-ear monitor ini merupakan salah satu in-ear monitor di kelas God tier atau bisa dikategorikan old God tier. Jadi God tier yang memang sudah agak old, sudah digantikan oleh Aureolus dan Unique Melody Maison. Dengan harga yang cukup fantastis, tapi memberikan suara yang sangat baik, teknikalitas dengan fondasi yang sangat-sangat kuat, serta prestis yang tidak bisa didebat. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai TIA Forte ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, dan jangan lupa pakai masker saat aktivitas di luar, and ciao!